Halo teman-teman, Assalamualaikum. Alhamdulillah ya ketemu lagi dengan channelnya Ning Ningrum. Kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari di dapur ya teman-teman. Kali ini aku mau masak sambal goreng kentang yang pastinya enak sekali. Teman-teman ikutin terus ya aktivitas aku kali ini. Nah, ini aku udah ambil kentangnya di dapur, di kamar ya teman-teman. Kenapa aku ambilnya ke kamar? Karena kulkasnya itu ada di kamar ya. Soalnya dapur aku itu udah banyak barang, jadi kulkas yang baru itu yang 2 pintu aku simpen di belakang ya teman-teman. Jadi nggak ada di sini karena di sini tuh udah penuh banget, ada kulkas rusak juga, terus ada ini, dan aku pengen di tempat masak itu luas ya teman-teman. Oke, kita langsung aja kupas dulu ininya ya teman-teman. Kupas dulu kentangnya. Ini kentangnya ada 6 biji, jadi aku masaknya itu sekarang enggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, ininya aku cuman masak sambal goreng kentang. Jadi ini menu requestnya Paksu ya teman-teman. Jadi sesuai permintaannya Paksu. Jadi kenapa aku sekarang masaknya sesuai permintaan? Karena kalau aku masak sesuai keinginan aku, pasti masakannya itu nggak bakalan habis teman-teman. Karena belum tentu Paksu itu suka masakan aku ya teman-teman. Karena Paksu itu orangnya pilih-pilih makanan. Jadi banyak yang nggak suka ya teman-teman, kayak Varia nggak terlalu suka, Terong juga nggak terlalu suka, kecuali kalau masaknya itu enak gitu ya teman-teman. Terus Paksu itu nggak suka kacang merah, terus nggak suka kemangi ya teman-teman, lenca, terus kayak lalapan gitu. Sedangkan aku kan orang Sunda ya, sukanya itu lalapan gitu, terus ikan asin. Paksu itu nggak suka teman-teman, nggak suka ikan asin. Terus nggak suka juga apa ya, makan terasi mungkin nggak suka, atau makan nasi pakai garam juga nggak suka kayaknya ya. Tapi kalau dulu ya aku makan nasi pakai garamnya itu yang dimasak pakai bawang gitu ya teman-teman. Jadi garam bawang digoreng terus dimakan sama nasi, udah itu aja udah enak teman-teman kalau aku ya teman-teman. Cuman beda orang, beda rasa ya, beda keinginan lah gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh harus menghargai apa yang keluarga kita mau gitu ya. Jadi aku ya masak sesuai keinginannya Paksu. Paksu pengennya sambal goreng kentang, ya aku masak sambal goreng kentang ya teman-teman, daripada nanti aku masak kayak kemarin. Ceritanya kemarin aku beli kacang ya teman-teman, kacang merah, karena kacang merah itu aku suka ya teman-teman, dimasak sayur asem gitu ya. Terus Paksu nggak suka gitu ya, tapi nggak ngomong karena mungkin nggak enak ya sama istrinya kalau masakannya itu nggak dia suka gitu ya. Bukan berarti nggak enak, karena dia nggak suka aja, karena katanya aneh kalau kacang merah di sayur katanya gitu. Sedangkan aku kan taunya kacang merah itu di sayur ya teman-teman. Mungkin kalau dijadiin es juga enak gitu ya, es kacang merah. Cuman aku dulu itu sukanya di sayur, dan sampai sekarang itu seperti itu. Cuman kan selera orang beda-beda ya teman-teman. Jadi ya sudahlah, akhirnya tuh kacang merah, sayur kacang merah aku sendiri yang makan. Jadi dari sekarang sampai ke depan kalau misalkan masak, aku tanya dulu mau dimasakin apa gitu, terus mau makan apa, daripada nanti kalau misalkan aku udah masak capek-capek ternyata nggak dimakan, kan mubazir ya teman-teman. Terus kalau makannya cuman aku doang kan nggak enak ya teman-teman, berasa hidup sendiri gitu ya. Jadi mending sekarang ikutin apa maunya suami aja ya, biar aman. Nah, sekarang aku udah siapin bahan-bahannya. Nah, ini aku mau kupas dulu ya teman-teman, mau kupas. Terus aku juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman, aku punya chopper ya teman-teman. Choppernya itu mini, kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini harganya itu murah, aku belinya tuh di TikTok ya teman-teman.
Dan kenapa aku beli ini, karena ini tuh nggak usah dicolokin setiap kali aku mau blender gitu ya teman-teman, jadi praktis gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kelihatan ya seperti ini. Nah ini nanti aku mau buat bumbunya ya teman-teman. Jadi ini bentukannya seperti ini tuh, bunyinya seperti itu ya. Nah ada pisaunya itu ada 3 mata pisau ya teman-teman, seperti ini. Bagus ya teman-teman, ini bukan endorse ya teman-teman, karena aku beli pakai duit aku sendiri ya. Nah seperti ini. Nah ini hitung-hitung apanya ya, ulekan ya, karena aku mager banget kalau harus ngulek-ngulek gitu ya. Daripada ngulek-ngulek, udah aja aku beli blender mini yang bisa dipakai tanpa harus pakai listrik. Jadi dicas gitu ya, pakai listrik sih, cuman listriknya dicas gitu ya, teman-teman. Oke, aku mau bersihin dulu kentangnya, terus aku mau siapin dulu bahan-bahannya. Ikutin terus ya aktivitas aku di dapur. Nah ini aku kupas-kupas kentang dulu ya. Nah sebelum dikupas aku cuci-cuci bersih dulu seperti ini ya teman-teman, biar nanti ngupasnya itu enak ya. Nah aku kupasnya pakai alat seperti ini, pengupas buah ya teman-teman, atau kupasan kentang kayak gitu seperti ini. Jadi biar lebih cepet gitu ya teman-teman kalau pakai kupasan buah seperti ini ya, atau kupasan kentang. Nah seperti ini aku percepat aja ya videonya, dan mohon maaf aku pakai suara belakang karena mikrofonnya itu tiba-tiba mati ya teman-teman. Beginilah ya resiko jadi konten kreator itu, kalau lagi asik-asik ngevlog pakai suara asli tapi malah jadi mikrofonnya itu mati, alhasil aku harus pakai suara belakang. Tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting teman-teman masih bisa menikmati video-video aku yang sederhana. Semoga teman-teman suka nonton video-video aku, aktivitas aku sehari-hari di rumah. Nah ini hampir selesai ya teman-teman, jadi setiap aku masak sambal goreng kentang itu seperti ini. Mungkin teman-teman juga sama ya. Alhamdulillah sudah selesai, tapi masaknya nggak aku video ya teman-teman karena durasinya udah kepanjangan. Aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Nah ini aku masukkan ke magicom ya. Ini masaknya sedikit aja ya teman-teman, sekali makan, biar nanti besok masak lagi atau beli nasi aja ya teman-teman. Nah, udah kita tunggu ya selama 15 menit. Nah teman-teman, ini bahan-bahannya ya, ada cabai. Nah aku masukkan ya cabenya. Ada cabai, ini masukkan cabenya. Terus ada jahe, ada kemiri, terus bawang ya teman-teman, bawang merah, bawang putih. Ini cabenya semua ya teman-teman. Ntar bisa muter nggak ya, kita lihat aja nanti ya. Terus ini kotekin, terus serai, tomat ya. Ini tomat juga masukkan ke sini. Udah selesai, kita blender ya. Ini di chopper. Susah ya, terlalu banyak ya teman-teman, harus sedikit-sedikit kayaknya. Biar segini dulu ya. Nah kita coba. Gak muter ya teman-teman.
Ini terlalu banyak untuk ukuran masakan. Ini terlalu banyak kayaknya ya. Coba segini. Bisa enggak? Wah, nggak muter teman-teman. Gimana ya teman-teman, ada yang tahu nggak caranya biar berfungsi? Ntar aku ya, ini segini dulu ya. Coba sedikit-sedikit ya teman-teman. Kenapa ya? Kenapa nggak muter ya teman-teman? Aneh sih, kok nggak muter ya? Kena jong ya teman-teman, jangan beli blender yang begini ya, jangan tertipu ya, karena ada harga pastinya ada rupa ya, karena ini blender mainan anak-anak ya teman-teman. Ternyata aku jong ya, pengen cepet malah jadi lama ya teman-teman, karena blendernya itu nggak muter-muter ya. Begitulah ya teman-teman kalau beli barang yang murah ya teman-teman. Jadi kita harus bisa milih-milih barang mana yang bagus, barang yang mana enggak, atau mungkin lebih baik kita beli langsung aja di tokonya ya, nggak usah beli online. Ini jadi pengalaman terburuk ya menurut aku ya, beli online di TikTok malah nggak muter gitu. Jadi akhirnya ini ngabisin waktu berjam-jam hanya untuk benerin blender, tapi blendernya itu nggak benar-benar. Alhasil aku pakai blender lama lagi yang seperti itu ya. Jadi ya udah, daripada lama ya udah aku pakai blender yang udah sering dipakai, yang lama ya teman-teman, seperti itu. Nah, blender yang ini tetap aku simpan aja deh. Ini mah blender mainan kayaknya ya teman-teman, kayaknya ini blender mainan, nggak bisa dipakai untuk masak gitu. Tadinya sih aku berpikir praktis ya teman-teman kalau pakai blender seperti itu, tapi ya malah jadi makin ribet ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan air, blender yang udah diisi bumbu-bumbu, kemudian aku nanti blender aja di blender yang lama ya teman-teman, yang udah pasti-pasti aja blendernya ya teman-teman, nggak usah cari yang aneh-aneh kayak gitu. Kalaupun misalkan mau beli lagi blender seperti itu, harus dilihat dulu kualitasnya yang bagus gitu ya teman-teman, yang sesuai ekspektasi lah gitu ya, jangan yang abal-abal kayak begitu, jadinya malah nggak muter, rugi sendiri, udah rugi dana ya, meskipun nggak mahal ya, tapi kan lumayan ya teman-teman. Nah, ini aku pakai blender lama aja untuk giling bumbunya ya teman-teman. Nah, ini tuh aku mau bikin sambal goreng kentang buat nanti lebaran Idul Adha. Nah, ini videonya tuh udah lama banget, cuman akunya yang mager ya teman-teman, mager buat ngedit-ngedit kayak gitu. Nah, ini aku udah selesai buat ngeblender dan aku masak, tapi nggak aku video ya, karena aku udah bete banget ya teman-teman. Oke teman-teman, videonya aku lanjut di pagi hari ya. 2000 years later. Selamat Idul Adha. Ini menu makanan masakan Idul Adha ya. Ada sayur sop, ada daging sapi, terus ada sambal goreng kentang, mantap sekali. Hari ini aku nggak bikin video ya guys, soalnya riweuh masak gitu ya. Nah, ini tinggal makannya. Enak. Cuman
daging sapinya ternyata keasinan. Rendangnya rada asin sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rasanya gimana? Rasanya mantap. Kita nggak pulang kampung, soalnya Lebaran di sini aja ya. Oke, aku lanjut makan dulu ya teman-teman.